Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Hasibuan, NIM 2020-500-111, jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan epistemologi. Epistemologi ialah cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Episteme atau pengetahuan bisa diartikan sebagai informasi-informasi yang bersifat objektif, ilmiah, dan faktual, dan juga berguna dalam kehidupan. Sedangkan logos bisa diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi sebuah epistemol. Epistemologi secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran logika atau berpikir secara sistematis. Contohnya, seperti apa yang membuat mobil dan dapat bergerak, bagaimana cara kerja sebuah mobil sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Mobil dapat bergerak karena ada sekumpulan benda yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dan bergerak. Mobil dapat bergerak karena roda mobil berputar yang digerakkan oleh mesin, dan mesin diberi energi berupa mesin atau listrik. Epistemologi juga membahas dan membeda sistem ilmu pengetahuan. Bisa diibaratkan epistemologi ialah seperti pisau bedah yang siap membedah organ-organ manusia atau bahkan makhluk hidup lainnya. Misalnya, seorang manusia yang dicurigai mati karena keracunan kopi sianida. Lalu pisau bedah itulah yang dipakai untuk membedah organ-organ manusia yang dicurigai berisi sianida tersebut. Apakah benar manusia tersebut mati karena keracunan sianida atau hanya karena asam lambung yang ia derita cukup lama, atau ada hal lain yang belum diketahui seperti virus jenis baru dan lain-lainnya. Jadi, untuk menunjukkan kebenaran yang objektif, maka diperlukan proses yang panjang untuk meneliti akan hal tersebut dengan metode yang ilmiah dan logis dan objektif. Epistemologi dibagi menjadi 3, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematis berpikir, bernalar, dan berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan. Sedangkan filsafat ilmu ialah secara khusus membahas tentang hakikat dari sebuah ilmu, hakikat tersebut, bentuknya sebuah ilmu, dan lain-lain. Adapun metode-metode berpikir yang dihasilkan dari epistemologi yaitu ada 2, yaitu rasionalisme, yang dimana rasionalisme ialah merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bernalar yang harus didasari dengan rasio atau pengukuran pola dan logika. Dengan begitu, kita baru dapat mendapatkan sebuah kebenaran. Rasio secara sederhana dapat diartikan sebagai rumusan dan pola, namun dalam konteks yang lebih luas, aspek rasio meliputi pola, rumus, imajinasi, ide, logika, dan insting. Rasionalisme contohnya seperti manusia sedang berburu harimau. Manusia dengan metode berpikir rasionalisme akan berpikir merencanakan, menyusun strategi, mengukur terlebih dahulu sebelum menembak harimau tersebut. Dengan begitu, manusia tersebut dapat berburu sekaligus mempelajari cara berburu yang itu disebut pengetahuan kualitatif. Yang kedua, empirisme. Empirisme merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa
segala sesuatu untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran hanya didapatkan dengan pengujian dan pengalaman secara langsung. Empirisme lebih menekankan pada panca indera manusia dibandingkan dengan akal manusia, karena dengan panca indera akan lebih mudah untuk mengingat apa yang terjadi pada panca indera tersebut ketika sesuatu hal di dunia ini. Contoh, seperti manusia sedang berburu harimau. Dengan metode empirisme akan langsung melakukan pengujian dan pengamatan untuk bisa menembak harimau. Dengan sering menembak harimau tersebut, maka akan bertambah pula pengalaman dan pengetahuan tentang berburu harimau yang menjadi landasan dasar metode empiris. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.